masuk di dalam doa menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Kau sudah memimpin, menuntun, menyertai hidup kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Karena hari ini kami akan memasuki bulan-bulan terakhir dan sekaligus kami boleh mengingat akan segala cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami pada pagi ini untuk menikmati akan firman-Mu, dan firman yang akan kami renungkan pagi ini boleh menjadi berkat kembali, mengingatkan mengapa Kristus datang ke dalam dunia. Pimpin dan sertai hamba-Mu, pimpin dan sertai setiap kami yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami menantikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Saudara sekalian, tahun lalu persis di bulan Desember, kira-kira pada tanggal yang sama, saya mestinya harus berkhotbah di tempat ini. Tetapi karena papa mertua saya meninggal, akhirnya khotbah itu harus dibatalkan. Saya hubungi Pak Tim dan harus digantikan, kalau tidak salah oleh Pak Tim yang berkhotbah. Saudara-saudara, hari ini bersyukur kita masih diberikan kesempatan boleh bertemu kembali, dan saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab Lukas 7 ayat ke-16 sebagai dasar firman Tuhan, dan nanti kita akan membaca satu bagian lagi dari Injil Yohanes. Lukas 7 ayat ke-16 yang akan menjadi dasar firman Tuhan pada pagi ini berbunyi demikian. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Satu lagi Bapak Ibu sekalian dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat ke-14 berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup kita ada satu fakta, realita yang mungkin kita ini tidak sadari, bahwa setiap manusia itu hidup di dalam satu ikatan di dalam sepanjang umurnya. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan saudara, karena ada satu peristiwa tahun lalu terjadi, saya terpaksa harus membatalkan pelayanan karena saya ada satu ikatan emosi dengan papa mertua saya. Saudara, di dalam hidup kita sebagai manusia, siapapun kita itu memiliki satu ikatan di dalam kehidupan kita. Entah itu suami dan istri, entah itu orang tua dan anak, entah itu pertemanan di dalam klub-klub, saudara bersepeda, saudara memiliki hobi, bahkan ikatan itu bisa terjadi juga di dalam rumah Tuhan antara saudara seiman seperti pagi ini. Saudara, itulah diri manusia. Tetapi saudara, di dalam hidup kita ada satu ikatan yang unik yang hanya dimiliki oleh orang percaya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus. Dan ikatan itu adalah ikatan antara Allah dengan umat-Nya. Saudara, inilah satu ikatan yang ada di dalam diri kita yang mungkin kita tidak sadari, saudara. Bahwa ternyata di dalam hidup orang percaya, itu ada satu ikatan antara diri kita dengan Allah. Dan ikatan ini adalah ikatan yang bersifat rohani, ikatan ini adalah ikatan yang bersifat kekal, dan ikatan ini melampaui segala ikatan yang ada di dalam dunia. Suami dan istri suatu saat akan berhenti relasinya. Orang tua dan anak, meskipun tidak berhenti, anak kita akan meninggalkan kita berumah tangga sendiri. Dan apapun relasi di dalam dunia ini akan suatu saat berhenti dan berakhir. Tetapi ikatan antara kita dengan Allah tidak pernah berhenti. Saudara, kenapa bisa demikian? Apa istimewanya ikatan ini?
Mengapa ikatan ini sesuatu yang melampaui segala ikatan yang ada di dalam dunia ini? Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, karena relasi ikatan antara Allah dan manusia, itu adalah satu ikatan yang dibungkus dan dimateraikan di dalam sebuah perjanjian yang kekal. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum saya lahir, sebelum saudara lahir, sebelum Abraham ada, setiap orang percaya sudah diikat oleh Allah di dalam sebuah perjanjian kekal, yaitu adalah Allah memilih umatnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia penting di dalam iman Kristen yang tidak ada di dalam semua agama-agama di dalam dunia. Ikatan relasi kita dengan Tuhan bukan hanya terjadi di dalam dunia ini, bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah mengikat sebuah perjanjian kekal antara dirinya dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Taman Eden, disitulah Tuhan menyatakan sesuatu rencana di dalam diri manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan, bukan hanya sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi Adam dan Hawa diciptakan sekaligus menjadi partner perjanjian Allah. Saudara, konsep manusia di dalam iman Kristen berbeda dengan semua konsep filsafat tentang manusia. Berbeda dengan semua konsep antropologi di dalam agama-agama. Kan di dalam filsafat, di dalam agama-agama hanya mengajarkan kita manusia dicipta Tuhan. Bahkan di dalam filsafat yang keliru mengajarkan kita adalah sebenarnya binatang yang berevolusi menjadi makhluk yang namanya manusia. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu konsep tentang manusia yang begitu berbeda dan agung. Karena di dalam Alkitab dikatakan, kita adalah dicipta umat Tuhan untuk menjadi partner perjanjian Allah itu sendiri. Saudara-saudara, inilah ikatan antara Allah dengan umatnya yang membedakan dengan semua ikatan di dalam dunia ini. Nah, yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika Adam itu melanggar perjanjiannya dengan Allah, disitulah pertama kali manusia disebut sebagai makhluk yang berdosa. Perjanjian antara Allah dengan umatnya diikat dan diatur oleh satu aturan oleh Tuhan, bahwa ketika manusia memberontak, manusia melanggar, manusia menjadi covenant breaker, pelanggar perjanjian Allah, maka disitulah manusia dibuang oleh Allah dan menjadi makhluk yang disebut berdosa, bahkan menjadi seteru Allah di dalam diri kita. Dan saudara, tetapi saudara lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ Tuhan memberikan kepada kita satu janji keselamatan bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Saudara, mengapa Tuhan, meskipun manusia telah melanggar perjanjian dengan Allah, Tuhan masih memberikan janji keselamatan kepada kita? Itulah uniknya, bahwa di dalam ikatan antara Allah dengan manusia, itu adalah satu ikatan yang bersifat kekal. Dosa memisahkan Allah dengan manusia, tetapi dosa tidak bisa menghalangi rencana Allah tetap untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, saudara-saudara lihat apa yang terjadi di dalam Taman Eden. Kita akan belajar pada pagi ini adalah sesuatu antitesis. Antitesis itu artinya kebalikan daripada apa yang Allah kerjakan bagi kita. Saudara, apa sih dosa manusia pertama di dalam Taman Eden? Dosa manusia pertama kali di Taman Eden adalah ketika manusia ingin menjadi Allah. Ketika Hawa dibujuk rayu oleh iblis, memakan buah pengetahuan baik dan jahat,
engkau akan menjadi Allah. Tetapi saudara lihat, di dalam Kejadian 3 ayat ke-15, ini justru kebalikan daripada dosa manusia. Di dalam Kejadian 3:15, seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada Adam dan Hawa, bukan kamu yang akan menjadi Allah, tetapi Allah lah yang akan turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan keturunan dari engkau akan meremukkan kepala si ular. Saudara-saudara, disinilah poin penting janji pertama kali di dalam sejarah umat manusia. Ribuan tahun kemudian, Tuhan akan datang melawat umatnya. Bukan manusia yang jadi Allah, tapi Allah yang akan jadi manusia. Dan itu digenapi di dalam kedatangan Kristus, di dalam inkarnasi. Hari ini saudara, kita akan merenungkan topik inkarnasi Allah melawat umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah tetap melawat umatnya meskipun sudah berdosa? Mengapa Tuhan masih mau datang ke dalam dunia sekalipun engkau dan saya sudah memberontak kepada Dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya sendiri. Ini firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Dulu Tuhan mengutus para nabi, maka di dalam zaman ini, zaman ketika penulis Ibrani menuliskan, Tuhan mengutus anaknya sendiri kepada kita. Itulah sebabnya tadi di dalam Lukas 7 ayat 16, kita membaca orang-orang begitu ketakutan. Ketakutan itu bukan ketakutan seperti melihat hantu, tetapi ketakutan di situ dapat ditafsirkan sebagai takjub. Orang-orang itu begitu takjub, sebab Allah telah mengutus nabi di antara kita. Allah telah melawat kita. Saudara-saudara, di dalam PL, Allah melawat umatnya melalui nabi-nabinya. Nabi berganti nabi, sampai digenapi di dalam satu masa. Paulus berkata, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, inilah yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama Allah melawat umatnya dengan mengutus para nabi. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah melawat umatnya, mengutus anaknya sendiri. Ada satu progres, dulu Tuhan cuma utus wakilnya, para nabi. Sekarang dalam perjanjian baru, Tuhan mengutus anaknya sendiri datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, kenapa demikian? Kenapa Tuhan harus utus anaknya datang ke dalam dunia? Mengapa oknum kedua dari Allah Tritunggal, Sang Putra, harus inkarnasi jadi manusia? Sebab para nabi tidak bisa membereskan problem manusia, saudara. Nabi siapapun di dalam dunia ini tak mungkin bisa menyelesaikan problem terbesar di dalam hidup kita, yaitu apa? Dosa. Manusia bisa menyelesaikan banyak hal di dalam hidupnya, manusia bisa menciptakan alat-alat tercanggih untuk menolong hidupnya, tetapi manusia tak mungkin bisa membereskan dosa di dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya nabi hanya menjadi utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi anak Allah datang ke dalam dunia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi yang kita baca, Yohanes dengan jelas berbicara tentang apa itu inkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia. Dia diam di antara kita, artinya hidup bersama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan oleh Bapa sebagai anak tunggalnya
penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ayat ini adalah ayat yang penting. Yohanes memang tidak mencatat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus seperti Matius dan Lukas. Tidak ada cerita gembala, tidak ada cerita orang Majus. Tetapi Yohanes menembus di dalam kekekalan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu di dalam ayat 14, Yohanes menegaskan firman itu sekarang telah menjadi manusia. Inkarnasi. Datang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Saudara-saudara, Tuhan melawat umatnya dengan satu cara yang disebut dengan inkarnasi. Bahasa Inggrisnya incarnation. In itu artinya masuk dalam bahasa Inggris. Karnal itu artinya daging. Incarnation berarti masuk di dalam daging. Allah yang tidak kelihatan sekarang menjadi bertubuh. Allah yang adalah roh di dalam kekekalan, berkenan mengambil tubuh seorang manusia, lahir sebagai bayi yang lemah, dan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Itulah arti daripada incarnation. Tuhan melawat umatnya melalui satu cara, yaitu inkarnasi. Saudara, ini sesuatu yang melampaui kita pikirkan. Dulu di Taman Eden, Adam pengen jadi Allah, Hawa pengen jadi Allah, tapi sekarang Alkitab justru mengatakan Allah lah yang jadi manusia, inkarnasi. Tuhan melawat umatnya dengan cara demikian. Bukan lewat mimpi lagi, bukan lewat nubuat-nubuatan, tetapi betul-betul datang secara fisik dan tubuh di dalam wujud manusia, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inkarnasi adalah salah satu misteri terbesar di dalam iman Kristen kita selain Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, inkarnasi, dua pilar penting di dalam iman Kristen kita yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kalau saudara lihat di YouTube, ini jadi perdebatan terus-menerus yang tidak pernah berakhir. Karena orang yang tidak pernah lahir baru tak akan mengerti Allah Tritunggal, tak akan mengerti tentang apa itu inkarnasi. Sekarang kita akan masuk mencoba menyelami, menjawab satu pertanyaan. Mengapa Allah harus melawat umatnya melalui inkarnasi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti Kristus harus datang ke dalam dunia. Dan apa yang dia kerjakan di dalam dunia ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Mengapa Kristus harus inkarnasi? Karena apa yang dia lakukan tak bisa dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini. Maka tidak ada cara lain, Kristus harus datang berinkarnasi menjadi manusia untuk melakukan sesuatu hal bagi kita. Pagi ini saya akan membagikan 3 perenungan mengapa Allah melawat umatnya harus melalui inkarnasi. Saudara-saudara, 3 poin penting menjadi perenungan kita pada pagi ini. Yang pertama, Kristus harus melawat umatnya karena manusia sudah terhilang di dalam dosa. Kristus harus datang berinkarnasi jadi manusia sebab manusia sudah terhilang di dalam dosa. Saudara-saudara, saya mengamati sekarang terlalu jarang, bahkan tidak pernah ada gereja lagi mengkhotbahkan tentang dosa. Cari di YouTube, gereja mana, hamba Tuhan siapa yang masih mau berkhotbah tentang dosa. Saudara tidak akan nemu. Khotbah tentang dosa menjadi khotbah yang diharamkan dikhotbahkan pada zaman ini.
Tak usah khotbah tentang dosa, nanti jemaat tidak suka. Nah, khotbah yang lucu-lucu, khotbah yang banyak cerita, khotbah yang menyenangkan saudara telingamu, tidak saudara. Inilah justru poin penting di dalam momen Natal. Inilah penyebab pertama Kristus harus inkarnasi. Sebab kita sudah terhilang di dalam dosa. Saudara-saudara, dosa adalah topik yang tetap relevan untuk dibahas di dalam gereja. Karena di dalam sepanjang hidup kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita tetap adalah orang yang berdosa. Tidak ada orang di dalam dunia ini, meskipun sudah di dalam Kristus, yang kebal terhadap dosa. Saudara dan saya masih tetap bisa berdosa. Saudara dan saya tetap bisa menjadi orang yang melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya poin pertama ini membawa kita merenungkan Kristus harus berinkarnasi, sebab manusia sudah terhilang di dalam dosa. Dan inilah menjadi penyebab pertama mengapa Allah melawat umatnya dengan cara seperti ini. Saudara, di dalam teologi itu ada satu istilah yang disebut dengan supralapsarian kristologi. Saya di dalam berkhotbah selalu menyelipkan pengajaran-pengajaran saudara, supaya saudara menjadi orang Kristen itu mengerti iman Kristen yang benar. Bukan hanya ngerti Tuhan memberi berkat, Tuhan menyembuhkan penyakit, Tuhan memberikan kemakmuran, kesuksesan, itu kekristenan palsu. Di dalam supralapsarian kristologi itu percaya, meskipun tidak ada dosa, Tuhan tetap datang ke dalam dunia. Ngerti? Supralapsarian kristologi adalah satu pemikiran, kalau manusia tidak berdosa, Yesus tetap turun ke dalam dunia jadi manusia. Saudara, di dalam teologi reform tidak menerima ini, saudara. Kristus turun ke dalam dunia, menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, justru karena manusia sudah berdosa. Kalau manusia tidak berdosa hari itu, Adam dan Hawa tidak memberontak kepada Tuhan, maka Kristus tidak perlu inkarnasi menjadi manusia. Jadi saudara ngerti betapa seriusnya dosa itu di hadapan Allah. Sehingga anaknya sendiri harus datang ke dalam dunia, mencari manusia yang berdosa, engkau dan saya. Saudara-saudara, apa dosa itu? Mengapa anak Allah harus datang ke dalam dunia? Mengapa Kristus harus inkarnasi ke dalam dunia? Saudara-saudara, kalau kita memikirkan peristiwa di Taman Eden, kita mungkin berpikir, Allah kok kejem. Orang cuma makan buah 1 biji, langsung dihukum mati. Diusir dari Taman Eden dan terputus relasi dengan Allah. Saya rasa tidak ada di antara kita yang demikian ya. Kalau kita sudah kasih tahu anak, ini papa beli buah yang mahal ya, jangan dimakan, nanti makannya rame-rame. Nah, anak kecil kalau dilarang makin gelatak kan. Langsung buka kulkas, apa sih buah ini langsung dimakan. Begitu saudara tahu anakmu makan buah yang 1 kilo 1 juta itu, masa iya anakmu saudara usir dari rumah? Hari ini kau bukan anak papa, keluar. Tidak ada ya. Tapi Tuhan kok begitu saudara? Cuma makan 1 buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan langsung, hari ini engkau akan mati. Hari ini engkau keluar dari Taman Eden. Engkau bukan milikku lagi. Tuhan kejam saudara? Tidak. Manusia yang kurang ajar. Saudara-saudara, konsep itu bukan sekedar makan buah. Tapi saudara harus mengerti, ketika Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, mereka dengan sengaja mau melawan Tuhan dan tidak mau tunduk kepada otoritas Allah di dalam hidupnya. Ini bujuk rayu setan. Kenapa sih kamu kok mau terus dibawa tunduk, dibawa otoritas Allah? Kalau kamu sama-sama sederajat dengan dia jadi Allah kan enak. Tidak usah tunduk, tidak usah dijajah. Langsung Hawa tergoda dan memakan buah tersebut. Jadi saudara jangan lihat dosa itu cuma makan.
Itu ada satu pemberontakan besar manusia terhadap otoritas Allah di dalam hidupnya. Inilah konsep daripada dosa. Dosa adalah pelanggaran. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah itu sendiri. Saudara, di dalam bahasa aslinya, dosa itu berarti tidak mencapai sasaran. Dosa tidak mencapai target yang Allah tetapkan. Itulah hamartia, itulah artinya dosa. Engkau dan saya adalah pemberontak-pemberontak di hadapan Allah. Engkau dan saya adalah pelanggar-pelanggar perjanjian Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, maka sejak saat itu dosa menjadi status, sekaligus dosa menjadi kondisi di dalam hidup manusia. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak berdosa. Kalau ada pendeta mengklaim dirinya tidak berdosa, dia sedang berdusta. Bahkan Daud di dalam Mazmur 51 mengatakan, sejak di dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung di dalam dosa. Ini konsep original sin, dosa turunan. Hari itu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, siapapun yang lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia, dia pasti orang berdosa. Saudara lihat bayi, lucu sekali. Di dalam konsep John Locke dikatakan bayi itu seperti kertas putih yang mulus, bersih, tidak ada noda. Ini konsep banyak agama. Bayi lahir itu seperti kertas putih. Tidak. Alkitab mengatakan, tidak usah tunggu lahir di dalam perut mama. Daud mengatakan, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Inilah seriusnya dosa. Dan ketika manusia berdosa, Alkitab mengatakan, dia terhilang di dalam dosa. Saudara-saudara, apa arti terhilang di dalam dosa? Dosa bukan sekedar menjadikan kita seteru Allah. Dosa bukan sekedar membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Dosa membuat kita lost in sin, hilang di dalam dosa. Terhilang di dalam dosa artinya manusia tak mungkin akan menemukan jalan pulang kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, saya yakin saudara pernah tersesat atau terhilang. Betul ya? Tidak ada orang yang hidup di dalam dunia ini, apalagi saudara yang bisa nyetir, terus tidak pernah tersesat satu kali pun seumur hidup saudara 50 tahun, 60 tahun, saya tidak percaya saudara. Minimal saudara pernah tersesat satu kali. Saudara tersesat atau terhilang, itu ada derajatnya saudara. Kalau saudara tersesat di dalam kota, 90% lebih saudara akan pulang ke rumah saudara. Saudara bisa tanya ke orang, Pak lewat mana dan sebagainya. Apalagi sekarang ada Google Maps. Wah, tinggal pencet, bisa pulang. Walaupun kadang-kadang Google Map menjengkelkan. Ya, saudara-saudara, tapi kalau saudara tersesat di tengah lautan, kemungkinan saudara kembali semakin kecil. Masih ingat beberapa tahun yang lalu saudara, di Manado ada satu anak penjaga tambak atau apa ya, dirakit karena satu badai talinya putus. Dia terombang-ambing di tengah rakit 49 hari. Makanan yang ada di rakitnya itu ada rumahnya, hanya tahan 1 minggu. Selebihnya dia harus berburu ikan dan sebagainya. Terombang-ambing, siapa yang mau nolong dia? Mau tanya siapa saudara? Mau pakai Google Map, tidak ada signal. 49 hari terombang-ambing sampai di Jepang. Sampai akhirnya ditolong oleh kapal Panama, baru dia bisa pulang. Saudara-saudara, tingkat ketiga orang terhilang di dalam dosa tidak mungkin akan kembali. Jadi orang terhilang dan tersesat ada derajatnya.
bisa kembali, kecil kemungkinan untuk kembali, dan terakhir di dalam dosa tidak akan pernah menemukan jalan pulang lagi. Ini yang paling mengerikan, saudara. Di dalam dosa, manusia terhilang, berjalan menuju kebinasaan. Ini yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus harus datang inkarnasi ke dalam dunia ini. Sebab engkau dan saya sudah terhilang di dalam dosa. Ketika Gabriel memberitahu kepada Maria, dia akan hamil dan dia akan melahirkan seorang anak. Dia harus beri nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, inkarnasi menjadi manusia, melawat kita untuk membebaskan kita dari dosa. Celakalah gereja yang mengkhotbahkan Yesus datang untuk menyembuhkan hanya orang sakit. Celakalah gereja yang mengkhotbahkan Yesus datang hanya untuk memberi kesuksesan dan kemakmuran. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa? Karena manusia tak bisa menemukan kembali jalan pulang kepada Bapa. Saudara, ada 3 sifat dosa yang membuat engkau dan saya tak mungkin bisa menyelamatkan diri. Pertama, saudara, dosa adalah kuasa yang mematikan seluruh dimensi hidup kita. Ini yang dikenal dengan istilah total depravity. Dosa itu merusak apa? Dosa merusak seluruh keberadaan kita. Bukan hanya tubuh kita, saudara. Dosa merusak pikiran kita. Dosa merusak kehendak kita. Dosa merusak emosi kita. Itulah sebabnya di dalam Kejadian 6 Tuhan mengatakan, yang ada yang kutemukan di dalam hati manusia adalah pemberontakan terhadap aku. Karena dosa itu telah merubah gambar dan rupa Allah yang dulu begitu indah, sekarang menjadi sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara-saudara, dosa adalah kuasa yang mematikan seluruh aspek dimensi kita. Yang kedua, dosa adalah membawa kita kepada ketuntutan keadilan Allah yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia pada dirinya sendiri. Inilah kuasa dosa, saudara. Iblis selalu menipu manusia dengan 2 cara di dalam sepanjang zaman. Mulai zaman Adam hingga zaman hari ini. Tipuan pertama selalu mengatakan, "Tidak apa-apa, itu dosa kecil. Lakukan, tidak apa-apa, Tuhan itu Maha Pengampun." Saudara lihat bagaimana iblis menipu Hawa. Tidak apa-apa, makan aja buah itu, kamu itu dibujui Tuhan. Kamu makan buah itu, kamu menjadi sama seperti dia. Ini cara yang terus iblis pakai hingga hari ini. Tuhan kan Maha Pengampun. Tidak apa-apa berbuat dosa, nanti kamu akan diampuni. Saudara, setelah manusia berdosa, dosa itu merusak, dosa itu mematikan, membawa manusia kepada keterhilangan dari Tuhan. Dan ketika kita mulai sadar dan merenung, iblis melakukan tipuan kedua. Kamu mau cari Tuhan, kamu mau pergi ke gereja, percuma. Dosamu sudah terlalu besar, Tuhan tidak akan ampuni kamu. Lihat, itulah sebabnya banyak orang di dalam dosa sudah seperti orang terhilang yang betul-betul tidak bisa menemukan jalan pulang ke rumah. Dosamu sudah terlalu besar, Tuhan tidak akan ampuni kamu. Saudara-saudara, dosa memiliki satu kuasa yang menuntut keadilan yang tak mungkin bisa dipenuhi oleh kita sendiri. Itulah sebabnya agama terjebak kepada satu konsep pemberesan tentang dosa yang keliru. Saudara, antitesis atau lawan dari dosa itu bukan perbuatan baik, saudara.
Ini konsep agama. Oh, saya berdosa, saya sadar berbuat dosa, saya tak berbuat baik supaya perbuatan baik saya bisa menutupi dosa saya. Perbuatan baik saya bisa menghapus dosa saya. Amal saya bisa menghilangkan dosa saya. Tidak. Antitesis daripada dosa bukan perbuatan baik, tetapi lawan daripada dosa itu adalah keadilan dan kekudusan Allah. Dosa harus dipuaskan, karena dosa menuntut satu penghukuman di dalam hidup kita, saudara. Perbuatan baik kita tidak akan menghapus dosa kita. Amal kita tidak akan bisa membuang dosa dari hidup kita. Hanya kekudusan Allah, hanya keadilan Allah. Jikalau itu sudah dipuaskan, barulah kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Saudara, di dalam doa dari pujian Sakaria, Lukas 1 ayat 68, Sakaria berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lihat saudara, siapa yang bisa membebaskan engkau dan saya dari belenggu dosa? Bukan agama, bukan perbuatan baik, tetapi Allah berkenan datang melawat engkau dan saya. Barulah, kata Sakaria, di situ ada kelepasan bagi kita. Saudara, ini yang kedua. Dosa memiliki kuasa. Yang ketiga, yang membuat kita tak bisa menyelamatkan diri dari dosa. Sebab dosa itu menutup segala pintu pengharapan yang tidak bisa dibuka oleh siapapun, yaitu adalah pengharapan hidup yang kekal. Saudara pernah kekuncian di rumah? Dulu masih kecil, mungkin kita pernah. Atau kita sudah dewasa, kita tutup pintu, kuncinya ketinggalan di dalam rumah. Sehingga kita tak mungkin bisa masuk lagi, kita harus merusak pintu rumah. Saudara-saudara, dosa itu menutup pintu pengharapan hidup yang kekal. Tidak ada kuncinya, tidak ada kunci serepnya. Saudara cari di mana tidak ada. Haruslah Kristus datang ke dalam dunia, inkarnasi, barulah di situ ada jalan. Itulah sebabnya Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Saudara sadar tidak? Ini 3 hal yang hilang di dalam hidupmu dan hidupku. Kita terhilang di dalam dosa. Kita tidak tahu, saudara, mau lewat pulang, mau lewat jalan mana. Yesus berkata, I am the way. Akulah jalan. Kamu mau ikut saya, aku antar pulang ke Bapa. Orang dalam dosa sudah tak ngerti kebenaran. Orang yang sudah dalam dosa tidak punya hidup pengharapan yang kekal. Yesus berkata, akulah hidup yang kekal. Akulah kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, inilah yang Yesus lakukan bagi kita. Mengapa dia harus melawat kita melalui inkarnasi? Sebab kita sudah terhilang di dalam dosa. Allah mana sih di dalam seluruh agama dalam dunia ini yang mencintai manusia melebihi Allah Yahweh? Tidak ada. Semua agama mencari jalan keselamatannya sendiri-sendiri. Perbuatan baikkah, amalkah, ritual-ritualkah? Tanya Alkitab yang mengajarkan. Tuhan melawat umatnya supaya kita ditemukan kembali. Saudara, inilah alasan pertama. Mengapa Allah harus melawat umatnya melalui inkarnasi? Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia menjadi manusia? Yang kedua adalah sebab manusia membutuhkan seorang pengantara bagi dirinya dengan Allah. Saudara, konsep mediator, seorang pengantara, itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama,
mediator itu adalah tugas dari seorang imam yang dimulai dari Harun, diturunkan kepada keturunannya suku Lewi. Jadi orang pada waktu itu kalau mau meminta ampun kepada Tuhan, mau memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak boleh langsung. Dia harus cari imam, menjadi mediator antara dirinya dengan Allah, membawa persembahan korban. Imam itulah yang membakar dan membawa kepada Tuhan, mewakili orang berdosa. Tetapi di dalam perjanjian baru, kitab Ibrani mengatakan, kita sekarang memiliki imam besar yang melampaui segala langit dan yang telah memberikan dirinya satu kali untuk selama-lamanya bagi penebusan dosa. Saudara-saudara, mengapa manusia membutuhkan mediator? Kalau kita berselisih di dalam dunia, di dalam hidup ini, sudah tidak ada jalan keluar. Hakim seringkali jadi mediator. Atau kalau tidak sampai ke meja hijau, kita panggil orang menjadi penengah untuk menjadi mediator, memperdamaikan perselisihan dua belah pihak. Saudara, di dalam dosa, dosa itu sekali lagi sudah menutup pintu pengharapan hidup yang kekal. Tidak ada mediator lain, saudara. Nabi-nabi perjanjian lama tidak bisa menjadi mediator. Nabi-nabi di dalam agama-agama tidak bisa menjadi pengantara kita dengan Allah. Itulah sebabnya anak Allah harus turun ke dalam dunia, inkarnasi menjadi manusia. Supaya di dalam kemanusiaannya dia mewakili engkau dan saya. Di dalam keilahiannya dia mewakili dari sisi Allah. Dan Yesus satu-satunya pengantara kita dengan Allah, kata Paulus di dalam 1 Timotius 2 ayat 15. Karena Allah itu Esa pula yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saudara mau cari mediator lain antara kita dengan Allah, saudara tak akan nemu. Karena yang bisa menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, haruslah satu pribadi yang memiliki sifat manusia sekaligus sifat ilahi di dalamnya. Dan itu hanya kita temukan di dalam diri Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Banyak orang Kristen tidak ngerti sekarang. Taunya Yesus pemberi berkat, taunya Yesus penyembuh, taunya Yesus pemberi kemakmuran. Celakalah orang seperti ini. Yesus adalah anak Allah yang inkarnasi jadi manusia. Dan di dalam pribadinya, dia memiliki 100% natur manusia, sekaligus 100% natur ilahi. Ini orang yang belum lahir baru, sekali lagi tidak akan ngerti tentang kristologi. Kristus bagaimana mungkin dia adalah Allah 100%, sekaligus manusia 100%. Itulah saudara yang dikatakan di dalam Alkitab. Seorang mediator harus memiliki dua sifat di dalamnya, supaya Allah dan manusia ini yang dulu terpisah, yang dulu menjadi seteru, sekarang boleh berdamai kembali melalui Yesus Kristus. Ibrani 7:25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini saudara, Alkitab itu terlalu indah. Firman Tuhan terlalu dalam. Kalau kita mau belajar, menggali, merenungkan, kita menemukan inilah hakikat iman Kristen. Gereja sekarang banyak yang rusak, tidak karu-karuan. Karenanya khotbah Yesus penyembuh, Yesus pemberi berkat, Yesus mujizat macam-macam. Tapi tidak pernah mengajarkan dan mengkorbankan kembali kristologi yang benar. Saudara, sebagai imam dia menjadi mediator. Kristus mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Kristus tidak perlu disalib kedua kali, saudara. Cukup satu kali. Ibrani 7:27, yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri,
Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Inilah keunikan Kristus. Dia sebagai imam memiliki dua natur. Dia sebagai imam dan mediator. Dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di manakah kita bisa menemukan mediator kita dengan Allah? Tidak ada di dalam pribadi yang lain selain Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus di dalam Roma 3:25 mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman melalui darahnya. Jalan pendamaian antara kita orang berdosa dengan Allah yang kudus hanya ada cuma satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa arti daripada pendamaian? Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara akan menemukan Paulus berulang kali mengatakan dia jalan pendamaian, kita diperdamaikan melalui Kristus dan sebagainya. Lalu apa sih arti didamaikan? Apa arti pendamaian? Saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan kita didamaikan dengan Allah melalui Kristus, berarti tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah. Orang yang dulu bermusuhan, ketika mediator itu berhasil membawa satu solusi di dalam permasalahan, maka kedua orang itu berjabat tangan. Sekarang kasusnya sudah selesai ya, sudah tidak boleh marah lagi, tidak boleh dendam lagi. Ya, orang Jawa ngomong apa? Wawo, ya. Sudah wawo ya. Wawo, dulu saya kecil begini, saudara. Wawo, sudah tidak ada musuhan lagi, berteman lagi, main lagi sama-sama. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Kristus. Ketika dia membawa pendamaian kita dengan Allah, maka tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah. Sebab Tuhan sudah tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita, karena Kristus menggantikan bagi kita. Ini konsep substitusi, replacement, yang tidak ada di dalam semua agama. Saudara, kekristenan tidak pernah mengajarkan manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab mengatakan kepada kita, kita bisa diselamatkan karena Kristuslah yang menggantikan kita. Sebagai imam besar, dia mempersembahkan hidupnya bagi kita. Maka hari ini saya berkata kepada saudara, kalau Kristus tidak melawat kita datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia, maka tak mungkin ada jalan pendamaian antara engkau dengan Allah. Saudara, inkarnasi Tuhan melawat umatnya. Sekarang poin ketiga, mengapa Kristus harus inkarnasi datang ke dalam dunia? Saudara, Kristus harus inkarnasi melawat umatnya supaya manusia mengenal Allah yang benar. Ini penting sekali. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara, manusia sudah orang terhilang di dalam dosa, manusia tidak bisa menemukan jalan pulang kembali, dia jatuh kepada penyembahan Allah yang palsu. Inilah efek daripada dosa yang mengerikan. Mengapa manusia menjadi penyembah berhala? Karena manusia ingin pulang kepada Tuhan, tapi dia tidak bisa menemukan jalan. Maka dia menggantikan Allah yang sejati itu dengan berhala. Saudara-saudara, berhala adalah sesuatu dosa di dalam perjanjian lama yang dibenci oleh Tuhan. Karena bangsa Israel pun sebagai umat Tuhan berulang kali jatuh kepada berhala. Apapun bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Uang kita, harta kita, anak kita, hobi kita, apapun di dalam hidup kita bisa menjadi berhala di dalam diri kita. Saudara, itulah sebabnya
Tuhan harus datang ke dalam dunia supaya manusia kembali mengenal Allah yang benar. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus datang di dalam bentuk manusia memang. Tetapi dia adalah satu gambar Allah, kata Kolose, supaya kita bisa mengenal Allah yang benar di dalam hidup kita. Yesus melawat umatnya, inkarnasi ke dalam dunia, supaya kita kembali mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara, inilah rahasia inkarnasi yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Yesus harus datang ke dalam dunia karena manusia sudah hilang dalam dosa. Yesus datang ke dalam dunia supaya kita itu diperdamaikan dan memiliki jalan pulang kembali kepada Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia supaya kita mengenal Allah yang benar di dalam hidup kita. Saudara-saudara, inkarnasi adalah titik temu antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Ini poin penting, saudara. Kalau Yesus tidak inkarnasi, manusia tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Kalau Yesus tidak berinkarnasi, tidak mungkin ada jalan pendamaian. Kalau Yesus tidak berinkarnasi, tidak mungkin ada perantara sejati antara kita dengan Allah. Kalau Kristus tidak berinkarnasi, maka kita tak mungkin mengenal kembali Allah yang benar. Maka pagi ini, pertanyaan penting sebelum khotbah ini berakhir. Sudahkah di dalam hidupmu engkau mengenal Yesus yang sejati? Sudahkah di dalam hidupmu yang sementara ini engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu? Jikalau tidak, sia-sialah engkau ke gereja. Sia-sialah engkau melayani. Sia-sialah engkau memberi persembahan. Sia-sialah seluruh perjalanan hidupmu, meskipun kau rajin ke gereja. Maukah saudara terima Tuhan di dalam hidupmu? Dan biarlah momen Natal pada tahun ini membawa kita kembali kepada Allah yang benar. Puji Tuhan, Tuhan sudah melawat kita, membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh memberikan keteguhan di dalam hatimu, menyegarkan kembali kerohanianmu, menyambut momen Christmas di tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang sekali lagi dengan kegentaran di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya kami adalah orang berdosa yang terhilang di hadapan Tuhan. Kami tidak tahu jalan pulang kembali kepada Engkau. Kami adalah orang yang patut berjalan menuju kepada kebinasaan. Kami bersyukur Tuhan melawat kami. Melalui Kristus datang ke dalam dunia, menjadi jalan bagi kami, menjadi mediator bagi kami, dan membawa kami pulang kembali kepada pendamaian dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mungkin di antara kami yang ada di ruangan ini, atau siapapun yang mengikuti melalui YouTube di rumah kami masing-masing. Barangkali ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam hidup mereka. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan buka hati mereka, dan biarlah mereka pun boleh menemukan kebenaran, jalan, dan hidup yang kekal di dalam Kristus. Belas kasihan Tuhan, biarlah terus melingkupi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.